silakan dari kelompok satu bisa menjelaskan dan mempresentasikan apa yang kalian buat tentang membeku. Silakan. Selamat pagi Pak Niko dan teman-teman. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok IPA tentang membeku. Dipresentasikan oleh Angga, Tian, Dimas, Rafa, Mikael, dan Oka. Pengertian proses perubahan membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Proses membeku terjadi karena benda melepas kalor. Contoh sehari-hari ke-1. Air membeku menjadi es. Air yang didinginkan hingga titik beku 0 derajat Celcius akan membentuk kristal padat atau es. Contoh sehari-hari kedua. Proses pembuatan agar-agar. Setelah bobo agar-agar dan air dimasak sampai mendidih, kemudian dibiarkan hingga suhu rendah, maka akan membeku menjadi agar-agar. Contoh kehidupan sehari-hari ketiga, lilin yang meleleh. Lilin meleleh menjadi cair, lalu pada suhu yang lebih rendah dari titik lelehnya, lilin akan kembali padat atau membeku. Siapa? Manfaat pembekuan. Proses membeku atau pembekuan memiliki banyak manfaat sebagai pengawet makanan. Contoh, bahan makanan yang dibekukan atau ditempatkan di freezer akan menjadi lebih awet. Pembuatan jenis-jenis makanan. Contoh, agar-agar, permen, dan gulali. Kesimpulan, proses pembeku sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk proses pengawetan makanan dan untuk pembuatan beberapa bahan makanan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Sebelum Pak Niko yang bertanya, Pak Niko lempar dulu ke teman-teman kalian. Terus saya Nggak mau. Di freezer. Di Antartika. Oke, dari Friska tadi bertanya proses pembekuan terjadi di mana? Bisa terjadi di mana? Silakan yang mau jawab siapa ini? Langsung saya kasih poin penilaian lo ya. Siapa yang mau jawab? Kok lempar-lemparan? Di freezer. Oke, apakah proses pembekuan hanya terjadi di freezer? Berarti gitu toh? Tidak. Berarti di mana aja? Di suhu yang dingin. Biar Tian yang jawab tuh, biar Tian yang jawab. Oke, Tian jelasin. Di suhu yang dingin. Contohnya apa saja? Apa diemnya? Kutub Utara. Ya, boleh. Kutub Utara, mana lagi? Kulkas.
Mana lagi? Antartika. Apa? Antartika. Ya, itu sama. Ya. Ada lagi nggak? Salju. Musim salju gitu ya. Boleh. Mungkin maksudnya Tian gini, misalnya tadi ngasih contoh Kutub Utara. Ya toh? Kita nggak usah datang ke sana. Kita cukup membayangkan aja di sana udah pasti dingin banget, orang yang ke sana aja pakai jaket dan perlengkapan lainnya loh. Nah, misalnya kamu bawa botol minum dibawa ke sana, terus kamu biarkan di luar pasti membeku gitu ya. Oke. Ada yang lain mau menambahkan nih? Nggak ada. Oke, teman-teman yang lain. Tadi pertanyaan Friska ada bagus tuh. Oke, belum dari Pak Niko kan belum. Silakan Friska dibuka slide yang ager-ager. Nah ini, apakah agar-agar itu memang padat, keras seperti es? Di situ kan dikatakannya membeku. Tidak. Nah, Tidak. kenapa kok tidak? Lo kan kamu ngasih contoh di situ. Karena agar-agar adalah benda yang awalnya cair, habis itu ketika dimasak akan membeku secara perlahan. Apakah membekunya agar-agar itu harus dimasukkan kulkas, freezer, atau Tidak. ditaruh di Kutub Utara tadi? Mana? Ini kemarin yang ngasih ide agar-agar siapa? Lu iya kan tujuan ini. Siapa? Tian. Nemu referensinya di mana itu? Di buku ada nggak? Muncul sendiri di otak. Oke, nggak apa-apa. Ini kan semua lagi belajar toh. Dan Pak Niko memang menanyakan itu kan biar kita juga mikir gitu kan. Apakah agar-agar itu termasuk proses perubahan dari cair ke padat? Kecuali kalau kalian menemukan referensi, Pak, aku tuh nemu Pak di buku ada, nah, itu baru Pak Niko bisa membenarkan. Ini jawablah. Gitu ya. Yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok pembeku.